bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Saudara, dari ayat yang kita baca atau dari bacaan ayat yang baru saja kita baca, saudara, kita semua tahu bahwa jemaat di Tesalonika kebanyakan adalah penyembah berhala. Artinya mereka tidak mengenal kasih Tuhan. Mereka tidak pernah mendengar kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka tidak menurut perintah-perintah Tuhan. Mereka tidak berjalan sesuai apa yang dikehendaki Tuhan. Mereka berjalan menuruti keinginan daging mereka, bukan keinginan roh. Saudara, tapi di sini dikatakan ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka berbalik. Bagaimana mereka menyambut berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ada satu perubahan dalam hidup mereka. Mereka menuruti yang tadinya menuruti keinginan daging, bukan keinginan roh. Waktu kita menuruti keinginan daging kita, waktu manusia menuruti keinginan dagingnya, saudara, maka dikatakan sifat manusia menjadi liar adanya. Tidak terkontrol, tidak terpimpin, tidak terarah. Contoh kehidupan kita sehari-hari saja di sekitar kita nih, masyarakat yang ada di sekitar kita. Ketika mereka tidak mengikuti peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan lalu lintas yang ada di jalan, bukankah mereka menjadi manusia liar? Saudara, yang sangat saya sesalkan, kadang-kadang ada mobil, entah itu bosnya, entah itu supir yang nggak tahu, bertulisan stiker tentang orang Kristen besar-besar. Tapi lampu merah dia tabras terus. Kita menjadi liar karena kita tidak terpimpin dan tidak terarah. Sehingga manusia menjadi memiliki sifat memberontak, melawan, tidak taat. Termasuk tidak taat kepada manusia maupun kepada Tuhan. Artinya tidak taat kepada pemimpin maupun kepada Tuhan. Kalau kepada pemimpin yang ada di depan mata saudara saja saudara tidak taat, bohong kalau saudara bisa mentaati kebenaran firman Tuhan. Bohong kalau saudara bisa mentaati apa yang Tuhan katakan kepada saudara dan saya. Kita tidak bisa taat kepada peraturan-peraturan yang ada. Saudara, kita akan menjadi manusia-manusia yang liar. Tidak berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Pagi hari ini Tuhan menginginkan kita semua, termasuk saya, bukan hanya saudara, untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Itu sebabnya saudara, kita membutuhkan anugerah Tuhan. Kita membutuhkan penyertaan Tuhan agar kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan, agar karakter kita bisa diubahkan dari melayani dengan keinginan daging menjadi melayani sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saudara,
Kita bersyukur, kita merasa satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan, kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu mengasihi saudara. Kebaikannya, Dia mengasihi kita semua. Untuk apa saudara? Tuhan memberikan kasih karunia itu kepada saudara dan saya, agar kita tidak menjadi manusia yang liar. Kalau kita membaca Titus 2 ayat 11 sampai 12. Mari saudara kita buka dan kita lihat. Saya minta satu orang untuk membacakannya. Titus 2 ayat 11 sampai 12. Oke, satu orang bisa membacakan. Jelas saudara, Tuhan memberikan kita anugerah atau kasih karunia-Nya supaya kita menjadi seperti Kristus, mendidik kita, mengarahkan kita, supaya kita tidak menjadi manusia liar, agar kita memiliki karakter Kristus. Itu yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya. Bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi yang diubahkan, pribadi yang disenangi oleh Tuhan. Yang pertama saudara, selalu Tuhan ingatkan berulang-ulang kali kepada kita, yaitu menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman atau memiliki kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, memiliki karakter Kristus. Saudara, kita tidak membangkang, kita tidak memberontak. Saya percaya kita semua pernah menemukan orang-orang yang selalu membangkang, yang selalu memberontak. Saudara, padahal kita melihat orang ini rajin ke gereja, rajin ikut persekutuan, bahkan kadang-kadang dia adalah pendoa. Saudara, tapi hidupnya tidak pernah berubah. Saya percaya di sini tidak ada, di luar sana terlalu banyak. Saudara, saya katakan sekali lagi, tidak gampang untuk kita berubah. Halo, ketahuilah saudara, iblis tidak takut ketika orang percaya rajin ke gereja. Iblis tidak takut ketika orang percaya itu membaca firman Tuhan setiap hari. Bukan berarti terus kita tidak membaca firman Tuhan, saudara. Tapi iblis itu akan gentar ketika orang percaya melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia akan takut dan gentar, saudara, karena dia tidak bisa menarik saudara untuk menjadi pengikutnya. Banyak cara, saudara. Di kantor, di perusahaan, ada kesempatan kita untuk kita berbuat curang, untuk kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Ketika tidak ada bos, tapi kalau kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan, kita tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan, maka saat itu iblis menjadi gentar dan takut.
Ketika kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman, mendengar firman, tidak otomatis membuat hidup kita langsung berubah. Namun ketika orang percaya melakukan firman Tuhan, lama-kelamaan hidup kita akan berubah menjadi seperti Kristus. Tidak otomatis, saudara. Sekarang saudara mendengar firman untuk kita berubah langsung. Saat ini juga kita berubah, tidak. Tapi ketika kita belajar terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan, lama-kelamaan hidup kita akan menjadi seperti Kristus, saudara. Tanpa diminta, tanpa disuruh, tanpa harus kita nasihati untuk minta maaf. Saat kita berbuat kesalahan, saudara. Tapi dengan otomatis ketika kita pelan-pelan setiap kali melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka kita akan menjadi seorang yang menyenangkan hati Tuhan. Dan karakter kita semakin hari semakin seperti Kristus. Pada waktu Yesus datang yang kedua kali, kita benar-benar kedapatan sempurna. Menjadi pelaku firman, kita akan melakukan semua, bukan cuma 1, 2, tapi semua perintah Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan tulus dan benar. Saudara, kalau ditanya apakah kita mengasihi Tuhan, kita jawab, ya saya mengasihi Tuhan. Berapa kali Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. 2 kali Tuhan bertanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. Kali yang ketiga Tuhan bertanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, kalau kita ditanya terus menerus, kita akan memiliki perasaan. Kalau kita punya bos terus tanya kita terus menerus, saudara, apakah kita tidak tersinggung? Artinya bos kita tidak percaya kepada kita. Ya apa iya, saudara? Atau teman kita tanya terus menerus, artinya teman kita kurang percaya kepada kita. Sedih gak saudara kalau punya teman seperti itu? Kita didesak terus, gak cukup apa gue jawab. Terus menerus kita ditanya. Tuhan mungkin tahu kasihnya Petrus masih bisa digoncangkan dengan situasi dan keadaan. Buktinya ketika ditanya oleh seorang anak kecil, ini dia nih pengikut Tuhan, bukan? Tuhan bilang, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Tidak mudah bukan, saudara, untuk kita mengikut Tuhan? Menjadi pelaku firman. Bagaimana caranya kita supaya menjadi pelaku firman? Mengasihi Tuhan yang tulus, mengasihi Tuhan yang benar. Kalau saudara baca di Yohanes 14 ayat 15, maka kita akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara, kasihi Tuhanmu dengan tulus dan benar. Jangan hanya di bibir, tapi dari dasar hati kita yang paling dalam. Saudara, waktu saudara pacaran, saudara mengasihi pacar saudara, apapun saudara terjang. Iya apa iya? Lautan kan ku seberangi,
gunung kan kudaki. Kepala bisa jadi kaki, kaki bisa jadi kepala. Biarlah kasih itu tidak berhenti, tapi kasih itu terus berakhir sampai maut yang memisahkan kita. Jangan sudah 25 tahun berumah tangga bilang gue nyesel. Saudara, kita menikah bukan di zaman Siti Nurbaya. Kalau di zaman Siti Nurbaya atau zamannya Tuhan Yesus dulu, ya, Ishak mungkin dijodohin, ya, kita enggak, saudara. Kita kenal, kita pacaran. Saudara, begitu juga kasih saudara kepada Tuhan. Tuhan mengasihi saudara sepenuh hati. Walaupun kita kadang-kali tidak mengasihi Tuhan, kita kadang-kali tidak setia, Dia Allah yang tetap setia. Kita bersyukur dan kita bangga, saudara. Yang kedua, saudara, kita belajar taat. Berarti kita mendengar firman, bukan cuma mendengar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, tapi kita praktekkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Menghafal firman bagus, saudara bisa menghafal. Tapi firman Tuhan bukan hanya sekedar untuk dihafal, dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Dengar, taruh di dalam hati, lakukan dalam kehidupan. Yang ketiga, saudara, sangkal diri. Ini yang paling sulit. Menyangkal diri artinya kita pikul salib. Penghalang kita untuk menjadi pelaku firman adalah keinginan daging, keinginan diri kita sendiri. Seringkali firman Tuhan tidak sesuai dengan keinginan kita. Maunya firman Tuhan hanya memberikan yang nyaman-nyaman, yang bisa tertawa, yang lucu-lucu, yang enak didengar oleh telinga. Saudara, kita harus belajar menyangkal diri. Artinya kata kuncinya, lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan. Kita coba terus, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Enggak gampang, saudara. Terlalu amat sulit. Tapi bukankah kita punya kerinduan di dalam kita mengiring Tuhan dan melayani Tuhan, yaitu berjumpa dengan Tuhan, bertatap muka dengan Tuhan, bahkan melayani bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun nanti. Saya bukan hanya ingin jadi rakyat, saudara. Kalau kita sekarang di dunia ini melayani Tuhan, maka pada waktu Yesus datang mengangkat kita, kita berjumpa dengan Tuhan. Saya punya keinginan juga untuk tetap melayani bersama dengan Tuhan, bukan jadi rakyat. Punya kerinduan seperti itu, saudara. Kadang di sini kita disuruh melayani saja, seakan-akan kita dibutuhkan. Saudara, satu kebanggaan kalau kita bisa dipakai oleh Tuhan. Bukan berarti kita lebih baik dari orang lain, dari teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Bukan berarti kita lebih sempurna atau lebih pandai. Tidak, saudara. Karena Tuhan bilang barang siapa kita setia dengan perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan kita di gereja kita melayani hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan tambahkan perkara-perkara yang lebih besar.
Saudara pikir kalau saya dengan Ibu Juliawati bisa melayani secara organisasi di luar GBI, di luar gereja lokal, itu karena kita minta atau kita mendekatkan diri kepada pendeta-pendeta besar? No. Saudara, enggak gampang, saudara. Bukan karena kita cari muka supaya terus kita dipilih. Tidak. Saudara, kalau kita tidak punya hati untuk melayani, tidak mudah untuk kita terjun atau Tuhan percayakan pelayanan yang lebih besar dari dimana kita melayani di gereja lokal. Kenapa, saudara? Kita perlu waktu. Berarti kita harus bisa mengatur waktu. Bukan berarti kita melayani Tuhan sementara rumah tangga berantakan. Tidak. Tuhan tidak inginkan hal seperti itu. Kita aktif di gereja luar, kita aktif di organisasi. Suami kita keleleran. Mau makan sore, gak ada makanan di meja. Dengan alasan, Papa harus ngerti dong, kan saya melayani. No. Saudara. Karena kita bisa mengatur dan memanage waktu kita. Tuhan memang nomor satu. Saudara. Tapi keluarga juga butuh. Kita memang taruh Tuhan di atas segalanya. Tapi bukan mengabaikan yang lain. Saudara, enggak gampang. Itu ke-1 loh, waktu. Yang kedua, untuk pergi ke tempat acara, ke tempat tujuan, ke tempat di mana kita mau rapat. Perlu dana tidak, saudara? Perlu. Apa gereja menyiapkan dana? No. Saudara. Terus apakah kita di organisasi sana dapat PK? No. Kalau saudara melayani Tuhan hanya melihat PK, maka berkat saudara hanya sebesar PK yang saudara terima. Tapi kalau saudara melayani Tuhan karena saudara cinta Tuhan dan pegang sumber berkat itu, maka berkat itu akan datang. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, itu yang Tuhan beri. Tuhan sanggup memberkati kita dengan berbagai macam cara. Dari 8 penjuru mata angin, Tuhan buka semua sumber berkat. Sehingga tidak ada satu yang tersumbat. Amin, saudara. Saudara bisa lihat. Saudara kenal saya bukan setahun 2 tahun. Saudara kenal Ibu Juliawati bukan setahun 2 tahun. Kesulitan mungkin datang. Tapi Tuhan tidak pernah lewatkan kita. Saat kita diperhadapkan dengan PHK, pemutusan hubungan kerja, apakah Tuhan putuskan berkat kita? Tidak, saudara. Berkat itu datang dengan caranya Tuhan. Saudara ingat bukan? Nabi Elia ketika disuruh oleh Tuhan, dia sedang naik daun. Saudara, seorang hamba Tuhan yang sedang naik daun, Tuhan bilang, "Hai hambaku, pergi tinggalkan dunia keramaianmu. Pergi kau ke sungai Kerit." Enggak gampang, saudara. Enggak gampang. Saya aja belum tentu mau. Kalau tidak ada Yesus di hati saya. Belum tentu saya mau loh, saudara. Kalau tidak ada kasih Kristus.
Ibu Ikna bisa tinggalkan kota Jakarta untuk pergi ke Sumba melayani Tuhan. Saudara pikir Sumba itu tempatnya terus kita cari PK di sana? Tidak, saudara. Tapi ketika kita melayani dengan tulus, Tuhan pelihara kehidupan anak-anaknya. Amin, saudara. Amin. Waktu saya melayani di Sumba, tuan tanah di Sumba, seorang pendeta yang punya tanah luas di Sumba. Dia bilang sama saya, "Bu, kalau ibu mau pindah ke Sumba, ibu mau minta tanah di mana saja, berapa hektar saja ibu minta. Saya kasih sama ibu." Saudara, aduh, saya bilang, "Pak, saya belum terpikir ke sana. Ibu mau berapa hektar deh, mau di mana aja deh, saya kasih." Saudara, nggak gampang, saya tahu, saudara. Tapi ketika kita mengasihi Tuhan, kita ingin rindu untuk menjadi pelaku firman. Kadang-kadang kita berani membayar harga, menyalipkan keinginan daging kita, menyangkal diri, saudara, dan memikul salib. Tuhan menginginkan untuk kita menjadi pelaku-pelaku. Ketika kita berkomitmen menjadi pelaku firman, Tuhan akan menyertai dan memimpin saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara, tidak meninggalkan saya. Saudara, apapun keadaan kita, mungkin orang akan berkata kepada kita, kita tidak akan mungkin menjadi orang yang baik. Kita tidak akan mungkin menjadi orang yang bisa melakukan firman Tuhan. Saudara, pesan saya, abaikan semua perkataan itu. Fokus kepada perkataan Tuhan. Jangan dengarkan perkataan-perkataan negatif, tapi dengarkan apa yang Tuhan katakan, apa yang Alkitab katakan, bahwa kita berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan sanggup mengubah kehidupan saudara menjadi lebih baik. Kita akan bisa menjadi pelaku-pelaku firman dan mentaati firman Tuhan. Yang kedua dan yang terakhir, saudara, kita terus melakukan kebaikan. Tuhan bilang jangan pernah jenuh-jenuh untuk kita berbuat baik. Walaupun banyak orang menyakiti hati kita, tujuan kita baik, mereka tidak membalas kebaikan kita, tapi yang dibalas adalah kejahatan. Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya untuk kita terus melakukan kebaikan. Jangan jenuh-jenuh. Hari ini adalah merupakan minggu pertama di bulan Januari. Mari kita sama-sama renungkan. Apakah selama ini kita sudah menjadi bagi orang-orang di sekitar kita? Saudara, bagi anak kita, bagi suami kita, bagi istri kita, bagi teman-teman kita. Mari mulai hari ini kita mau menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Yakobus berkata di dalam Yakobus 4 ayat 4. Dia mengatakan, "Hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Ini bukan kata saya, ini kata Yakobus, kata Tuhan. Yakobus 4 ayat 4. Jadi kalau kita mau bersahabat dengan Allah, kita harus menjauhkan dunia ini. Kita harus mau menangkal diri kita, karena Tuhan melarang orang yang sombong. Dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 6,
mengasihi orang yang rendah hati. Kita mungkin bilang, saja mentang-mentang berkaya. Saudara, kesombongan tidak melihat status kaya atau miskin. Kadang-kadang orang yang miskin pun bisa sombong. Tapi Tuhan mau untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan kehendak Tuhan. Jangan jenuh-jenuh untuk kita berbuat baik. Melakukan kebaikan harus didasari atau dilandasi dengan iman kita kepada Bapa, iman kita kepada Yesus, kepada Allah kita. Berarti kita menyadari, meyakini bahwa ini adalah satu perintah yang Tuhan inginkan agar kita lakukan. Dilandasi oleh niat atau keinginan yang tulus. Bukan punya motivasi yang terselubung. Dunia katakan ada udang di balik sendok. Bukan itu, saudara. Mari pagi hari ini kita semua merenungkan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya sepanjang tahun. Dan kita meyakini dengan iman kalau tahun ini adalah tahun mujizat, tahun kemenangan, tahun berkat, bukan tahun kesusahan. Oleh karena itu kita mau menjadi jauh lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Sehingga kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kita juga mau melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan pernah berhenti untuk kita berbuat baik. Dan jangan pernah jenuh-jenuh untuk kita berbuat baik. Tuhan mau kita memiliki kerendahan hati. Sehingga kasih Kristus terpancar dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita bisa bersekutu bersama dengan Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita diberi kesempatan untuk kita duduk semeja menikmati tubuh dan darah Yesus. Dan kita percaya lewat tubuh dan darah Yesus ada mujizat, ada kemenangan, ada kesembuhan. Lepaskan pengampunan, tinggalkan semua. Segala kebencian apapun, saudara, jangan kita terus membawa dari tahun ke lepas tahun. Jauhkan semua itu daripada kehidupan kita. Fokus, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersekutu dengan Tuhan. Saya undang Tuhan maju ke depan. Kita akan mempersiapkan diri kita. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Engkau terlalu baik di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah Engkau terus berbicara di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, tahun ini merupakan tahun kemenangan bagi kami. Tahun mujizat bagi kami. Tahun berkat bagi kami Tuhan. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau terus memagari, menjauhkan dari segala kuasa apapun yang bukan daripada-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Bahkan keluarga besar kami, anak cucu mantu kami, semua orang yang berhubungan darah dengan kami Tuhan, Kau lingkupi, Kau pagari Bapa. Sehingga tidak ada satu kuasa yang menyerang balik kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu, untuk pemeliharaanmu. Terima kasih untuk persekutuan yang indah pagi hari ini. Kami boleh bersekutu, duduk semeja menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan mujizat akan terjadi. Yang sakit, yang lemah, yang dalam masalah sekalipun, Engkau berikan jawaban dan jalan keluar bagi masalah kami. Terima kasih Bapa. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami lepaskan pengampunan kami Tuhan.
sehingga Tuhan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi kutuk, tapi mendatangkan berkat-berkat yang melimpah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Berkati kami semua hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian. Sucikan, kuduskan, dan layakan kami. Dalam nama Yesus Bapa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Roti tinggi-tinggi. Kita percaya bahwa roti yang di tangan kita adalah tubuh Kristus yang selalu memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita, sehingga kita bisa bertahan dan melewati hari-hari kita bersama dengan Dia. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus dalam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dan kita percaya ini adalah tubuh Kristus. Dalam nama Yesus. Angkat anggur tinggi-tinggi. Kita percaya bahwa anggur yang di tangan kita adalah darah Yesus yang telah menyembuhkan segala sakit penyakit kita, mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Demikian juga Ia mengambil cawan. Maka cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadikan peringatan akan aku. Kita minum dan kita percaya ini adalah darah Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, kita bersyukur karena kita dapat melewati 2023. Ini merupakan hari pertama, minggu pertama di dalam tahun 2024. Kita mau bersekutu bersama dengan Tuhan, berseru kepada Dia. Saudara bisa menaik saudara kepada Tuhan. Saat ini ada kesempatan untuk kita berseru.
bersama saudara pribadi lepas pribadi. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan melangkah memasuki tahun 2024 bersama dengan Yesus. Kita meyakini bahwa ini adalah tahun mujizat, tahun kemenangan, tahun berkat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Lawat Tuhan pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau kenal mereka satu persatu. Engkau tahu setiap pergumulan mereka Tuhan. Anak-anakmu, umatmu di tempat ini. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Yang lemah dalam masalah, dalam persoalan keuangan sekalipun Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan mereka. Engkau akan mencukupkan setiap kebutuhan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak. Saat ini Yesus sedang berjalan keliling, menghampiri saudara pribadi lepas pribadi. Bahkan dia bertanya apa yang harus Yesus lakukan untuk Anda. Kita bisa menjawab langsung kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita saat ini. Kita percaya saudara bahwa tahun ini, sekali lagi saya katakan, tahun mujizat, tahun berkat, tahun kemenangan bagi kita. Imani itu dan taruh di dalam hatimu. Tuhan tidak pernah lepaskan saudara dan tinggalkan saudara. Ketika kita jatuh, kita tidak akan tergeletak, karena tangan Tuhan yang menopang kehidupan saudara dan saya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah memberkati setiap kami, umat-Mu di tempat ini. Engkau yang sudah melawat kami pribadi lepas pribadi dengan segala pergumulan-pergumulan kami. Ampuni kami kalau di tahun 2023 kami kurang setia Bapa. Kami kurang taat dan kurang dengar-dengaran kepadamu. Tahun 2024 kami ingin menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran-Mu. Kami ingin selalu berbuat kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah kasih-Mu terus mengalir dan mengalir. Kami percaya Tuhan, dengan kekuatan yang daripada-Mu, kami mampu Tuhan melakukan semua ini Bapa. Tanpa Engkau kami tidak sanggup Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat banyak Bapa. Tapi bersama dengan Engkau kami akan melihat mujizat demi mujizat, kemenangan lepas kemenangan Bapa. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu, untuk karya-Mu, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan Engkau terus memberikan kami kekuatan dan kesehatan sampai Engkau datang yang kedua kali. Kami ingin berjumpa, bertatap muka bersama dengan Engkau. Lebih dari itu, kami ingin melayani bersama dengan Engkau. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau terus memelihara kehidupan keluarga besar kami masing-masing. Anak cucu mantu kami, orang-orang yang berhubungan darah dengan kami. Engkau terus pagari dan jauhkan dari segala hal yang bukan daripada-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami akan masuk ke tahun ini bersama dengan Engkau, dan kami akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Ya, kita bersyukur hari ini Bapak, Ibu, Saudara dan saya diberikan kesehatan, amin. Bahkan diberikan kekuatan untuk melangkah di tahun 2024. Kalau kita mengingat kasih Tuhan, saudara boleh ada sampai saat ini, kita mengucap syukur, betul? Saudara tidak berobat ya, sampai diinfus ya kan, dengan selang, harus bayar mahal. Itulah berkat yang luar biasa bagi kita semua. Untuk itu hari ini kita diberikan kesempatan sebelum juga memberikan perpuluhan, Bapak Ibu diberikan luar biasa ya,
apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita berkat-berkat selama sebulan, Bapak Ibu boleh memberikan dengan penuh kasih, yaitu dengan bentuk dikatakan perpuluhan. Lalu ada nanti persembahan ya. Dan kita juga akan memberikan persembahan kasih kita kepada Bapa di surga. Maju ke depan nanti ya, mengambil ayat mas ya, ada 3 envelope jadinya ya. Bapak Ibu boleh memberikan persembahan kasih selama setahun, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya ya. Nah itu nanti maju ke depan ya, lalu mengambil ayat ya. Jadi ada 3 envelope ya, Bapak Ibu ada ya di bangku ya. Ya, bentuk persembahan nanti dijalankan, juga persembahan kasih kita, bagaimana Tuhan sudah memelihara Bapak Ibu Saudara selama sepanjang tahun. Dan tahun 2024 kita percaya seperti kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan memelihara kita selanjutnya. Amin. Ya saya rasa jelas, itu aja ya. Oke, kita mau berdoa. Kita berdoa dulu ya. Nanti selanjutnya saya serahkan kepada Miss. Yuk kita akan berdoa. Bapak Ibu sudah memegang ya envelope ini. Yuk kita mau serahkan kepada Tuhan Yesus. Betapa hati kami ini Bapa meluap dengan ucapan syukur, mengingat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa sepanjang tahun 2023. Dan kami percaya di tahun 2024 penyertaan-Mu bagi umat-Mu di tempat ini sempurna adanya ya Bapa. Engkau tidak pernah memberikan kami ya Tuhan kelaparan Tuhan. Engkau selalu menyediakan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Untuk itulah bentuk kasih kami ini kepadamu Tuhan, untuk pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini. Kami mau memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita, dan kami tidak mau memberi dengan terpaksa ya Bapa. Kami percaya berkat Allah tercurah bagi kami semuanya Tuhan, umat-Mu di tempat ini. Dengan segala kebaikan dan kebaikan-Mu Tuhan Kau berikan buat kami umat-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah ya Bapa sekali lagi setiap kami Tuhan, umat-Mu Tuhan, yang memberi dengan sukacita ya Bapa. Tingkap-tingkap langit dibukakan bagi kami. 8 penjuru angin Tuhan Engkau kerahkan Tuhan, untuk memberkati setiap umat-Mu yang memberi dengan penuh sukacita untuk pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kekudusan Allah melingkupi setiap kami, dan kami siap memberi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mau bernyanyi untuk Tuhan sebagai persembahan. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan.
persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kita akan mau melihat warta jemaat. Dipersilakan kepada petugas. Shalom, kita dengarkan warta Minggu 7 Januari 2024. Ibadat tengah minggu dimulai kembali pada bulan Januari, minggu kedua. Yang bertugas Minggu 14 Januari 2024, pembicara Pastor Paul Gituan anggota MTH, doa syafaat Ibu Lim Caida, kolektan Bapak Sugiman Sadeli dan Ibu Colime, penerima tamu Ibu Tati Herawati, multimedia Saudari Desi. Yang berulang tahun di bulan Januari adalah Miss Dewi 2 Januari, PDM Hosea Herlambang STH 14 Januari, Miss Rawati Silitonga 15 Januari, Reno Januarta 15 Januari, Erlina Deli 16 Januari, Ibu Colime 27 Januari. Sekian warta pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Oke, saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kepada petugas doa syafaat dipersilakan. Mari kita bersatu hati dan naikkan doa syafaat kita kepada Bapa. Doa yang benar, yakin doa kuasanya. Dan kalau kita sehati menaikkan doa syafaat kita, Tuhan pasti mendengar. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Tiada henti-hentinya kami mau katakan terima kasih Bapa. Begitu baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Pemeliharaanmu atas umatmu sempurna adanya. Dan Kau telah menyelesaikan segala perkara kayu salib bagi kami. Dan biarlah Tuhan melalui pengorbananmu di atas kayu salib Tuhan, begitu rupa ya Bapa buat kami selagi kami berdosa Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau taat dan setia kepadamu. Kami mau melakukan setiap kehendak dan perintahmu di dalam kehidupan. Firman-Mu lah jalan-jalan kami, agar kami tidak Tuhan Yesus jatuh ya Bapa dalam keadaan dunia yang semakin hari semakin ya Bapa. Kami bersyukur buat kesempatan hari ini Tuhan di minggu awal 2024 Engkau membekali kami dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami mau bertambah-tambah kasih. Biarlah Tuhan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan seluruh umat-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Biarlah kami mau taat setia melakukan kehendak-Mu ya, dengan pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan. Engkau ya Bapa sampai kepada akhirnya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami menyerahkan sekali lagi ke dalam tangan Tuhan seluruh anak-anak Gereja Betel Indonesia. Oh Tuhan, Abdil Sunter Kirana ini ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu, Engkau mengenal pribadi lepas pribadi. Apapun Tuhan yang menjadi Tuhan kerinduan setiap anak-anak-Mu di tempat ini, Engkau lebih tahu, Engkau lebih Tuhan mengerti Tuhan. Dan apa yang Tuhan mereka inginkan, kehendaki, kalau sesuai dengan kehendak-Mu, maka terjadilah ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan keluarga demi keluarga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah ikat kami terus dengan kasih-Mu ya Bapa. Dan setiap kepala rumah tangga ya Bapa, di dalam usaha pekerjaan mereka ya Bapa. Dan terus Bapa berikan hati yang takut akan dalam segala hal ya Bapa. Biar setiap kepala rumah tangga boleh mengasihi Tuhan. Oh keluarga mereka ya Bapa, istri, anak Tuhan, mantu ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berikan kasih-Mu kepada Tuhan kepala rumah tangga dan juga untuk istri yang ada Tuhan, yang menjadi penolong dalam keluarga. Berikan mereka juga hati yang mengasihi Tuhan, suami, anak-anak mereka ya Bapa. Seluruh keluarga oh Tuhan, baik itu untuk cucu ya Bapa. Kami menyerahkan juga ke dalam anak-anak ya Bapa, agar mereka juga mengasihi orang tua
mereka ya Bapa. Mari Bapa, kami menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu, khususnya di tahun 2024 ini ya Tuhan. Perlindungan Allah yang sempurna nyata atas kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Juga kami menyerahkan kembali ke dalam tangan-Mu Ibu Gembala Tuhan. Kasih Ibu Gembala di tempat ini, di dalam kehidupannya Tuhan. Bagaimana Engkau ya Bapa menyertai ya Bapa sampai saat ini Tuhan. Kami Tuhan membawa Ibu Gembala ke dalam tangan-Mu, Ibu Pendeta Trisnawati ke dalam tangan-Mu. Perlindungan Allah ada padanya Tuhan, di dalam ya Bapa mengembalakan Tuhan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah terus membawa umat-Mu untuk terus beriman, mengasihi Tuhan, terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan yang dilakukan ya Bapa, buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga anak cucu mantu Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah keluarga hamba-Mu ini mempermuliakan nama-Mu Tuhan, dan boleh memberkati setiap orang yang dimanapun Tuhan mereka berada ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk selanjutnya tahun 2024. Ibu Gembala ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan, di dalam mata-Mu, di dalam pikiran-Mu Tuhan. Dan menyerahkan setiap aktivis juga Tuhan yang melayani di tempat ini ya Bapa. Kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam usaha mereka, pekerjaan rumah mereka Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang lewati ya Bapa. Dan biarlah urapan kuasa-Mu setiap para hamba-hamba-Mu Tuhan di tempat melayani dengan setia. Juga hamba-hamba-Mu Tuhan mungkin dari luar yang dengan setia melayani di tempat ini Tuhan. Mungkin gereja ini tidak memberikan sesuatu Tuhan yang besar, tapi Engkau dapat melakukan segala perkara buat hamba-hamba-Mu yang dengan setia mau melayani di tempat ini ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan jam-jam ibadah ke dalam tangan-Mu yang akan kami mulai nanti ya Bapa. Urapan Allah kuasa-Mu mengalir dari dalam setiap ibadah-ibadah di tempat ini, sehingga seluruh umat-Mu merasakan kasih-Mu Bapa. Setiap umat-Mu merasakan di tempat ini ada sukacita, ada damai sejahtera Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan kami menyerahkan program-program yang ada di tempat ini untuk tahun 2024 Tuhan. Biarlah Engkau menyertai ya Tuhan, dan segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan, ada Tuhan, boleh berkati setiap hamba hari ini yang sudah melayani-Mu ya. Berkat Allah tercurah buat para hamba yang melayani hari ini ya Bapa. Dan sekali lagi Tuhan, di dalam bulan Februari Tuhan, di mana bangsa kami memilih seorang presiden, juga wakil-wakil Tuhan, baik gubernur. Oh Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami sebagai manusia terbatas, tapi kami menyerahkan Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau tahu Tuhan mana ya Bapa yang terbaik ya. Kami hanya berdoa sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami hanya meminta kepadamu Tuhan, berikan seorang pemimpin Engkau yang melakukan tugas Tuhan negara ini dan baik ya Bapa. Kami Tuhan menyerahkan pemilu, goncangan politik yang sudah ada sampai saat ini tidak membuat Tuhan negara kami menjadi ya Bapa tetapi kami menginginkan Tuhan. Kami berdoa kepada Engkau, meminta karena Engkau Tuhan kami yang menciptakan segala sesuatu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami berdoa di mana anak-anak Tuhan sudah membawa makanan minuman ini Tuhan. Tuhan, apa yang mereka Tuhan lakukan ke apa yang mereka perbuat Tuhan, Engkau mengingat Tuhan perbuatan kami ya Bapa. Engkau akan memberkati setiap makanan minuman yang akan kami makan minum Tuhan, dengan kuasa firman-Mu Tuhan, sehingga menjadi kuat dengan tubuh yang sehat, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa syafaat
jemaat kami naikkan hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kembali kami bersyukur karena Engkau yang sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, Engkau Allah yang tetap setia. Tibahkan kami di rumah dengan tidak kurang satu apapun juga, baik yang jauh maupun yang dekat Tuhan. Bahkan kami akan melangkah memasuki bulan ini bersama dengan Engkau, minggu ini bersama dengan Engkau Tuhan. Kami akan kembali melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan sepanjang minggu ini kami letakkan dan kami taruh ke dalam tangan-Mu, sehingga segala keberhasilan kami hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang tetap setia, yang selalu ada bersama dengan kami, memagari dan menjauhkan dari segala kuasa yang bukan daripada-Mu. Saudara yang Tuhan kasihi, pagi hari ini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai anugerah daripada Bapa Surgawi, kasih daripada anaknya Yesus Kristus, sukacita dan penyertaan lewat Roh Kudus tinggal di dalam kehidupanmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya dan berkati Tuhan akan berkata amin. Selamat bersaat teduh dan selamat menikmati hidangan yang disiap.